Pada pertengahan tahun 2023, sebuah kolaborasi ekspedisi ilmiah yang luar biasa dilaksanakan di Indonesia. Tim gabungan yang terdiri dari peneliti, aktivis lingkungan, dan mahasiswa menjelajahi pegunungan Cyclops atau pegunungan Cyclops di Papua, Indonesia. Misi mereka adalah mendokumentasikan hutan belantara yang masih asli ini dan mengungkap rahasia yang terkandung di dalamnya. Dalam ekspedisi yang berlangsung selama 9 minggu, tim yang beranggotakan 25 orang ini berjuang melawan medan basah yang terjal, suhu dingin, malaria, hingga gempa bumi. Bahkan, seorang mahasiswa peneliti disusupi lintah pada matanya selama 33 jam. Tim yang dipimpin oleh James Campton tersebut telah melakukan perjalanan sejauh 11.000 meter dan berhasil memasang lebih dari 80 trap camera untuk mencoba menemukan makhluk yang belum pernah didokumentasikan sebelumnya. Yang ajaibnya, berhasil terekam pada hari terakhir ekspedisi tersebut. Ekspedisi ilmiah ke pegunungan di Pulau Nuginia ini sukses mengumpulkan bukti fotografi pertama yang mengkonfirmasi kelangsungan hidup spesies monotrem atau mamalia yang bertelur, yang terakhir terlihat pada tahun 1961. Bukti dokumentasi ini sangat penting bagi komunitas sains di seluruh dunia. Bukan itu aja, tim ini juga menemukan lusinan spesies baru yang belum dideskripsikan, seperti beberapa serangga, arachnida, amfibi, dan bahkan kerabat udang yang hidup di pepohonan. Dalam video ini, saya akan merangkum apa saja yang ditemukan oleh para peneliti ini dalam ekspedisi mereka ke pegunungan Cyclops. Ekspedisi Cyclops pertama kali diusulkan pada tahun 2019 oleh James Campton dari Oxford University dengan tujuan untuk mencoba memahami bagaimana pegunungan Cyclops terbentuk dan bagaimana pegunungan ini memengaruhi keanekaragaman hayati modern. Tujuan jangka panjang ekspedisi Cyclops adalah untuk memberikan informasi mengenai peningkatan perlindungan bagi wilayah pegunungan Cyclops. Pak James bekerja sama dengan para peneliti lain dari berbagai bidang dan latar belakang, seperti Dr. Leonidas Romanos Davranoglu, Madeleine Foot, Dr. Andrew Tilker, Dr. Attila Balaz, dan Dr. Max Webb. Kemudian dari Indonesia, Pak James mengajak tim dari Universitas Cendrawasih atau UNCEN, antara lain Dr. Suryani Surbakti, Gibson Morip, dan Heroniando, serta LSM Yayasan Pelayanan Papua Nenda atau Yapenda, termasuk salah satu pendirinya, yaitu Iain Kobak, Malcolm Kobak, dan Yali Kobak, dibantu oleh Sampari Kobak, Ezra Daniel, Ruben Penggu, Melia Seluka, Yohanis Yalak, dan Sili Yalak. Tim ekspedisi memperoleh izin dari BBKSDA Papua dan BRIN. Mereka juga telah mendapat izin dari masyarakat Yongsu Sapari untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan spesimen di tanah mereka selama ekspedisi. Ekspedisi ini bisa terlaksana berkat dukungan dana dari Merton College Oxford, Royal Geographic Society, Scientific Exploration Society, Rewild, Royal Holloway University, University of Oxford, Reconyx, serta sumbangan pribadi dan pendonasi individu lainnya. Alasan terpilihnya pegunungan Cyclops sebagai lokasi ekspedisi adalah karena pegunungan yang ketinggiannya sekitar 1970 meter dari permukaan laut ini merupakan salah satu wilayah yang medannya paling tidak ramah di dunia, dengan jalur yang terjal, padat, dan berbahaya. Pegunungan ini didominasi oleh dua gunung utama, yaitu Gunung Rara dan Gunung Davonsoro atau Dobonsolo dalam bahasa Sentani. Pegunungan ini pernah dijelajahi oleh Baron Louis de Bougainville pada tahun 1768 dalam rangka mengumpulkan spesimen serangga sebagai koleksi di British Museum. Dalam ekspedisinya, beliau mencatat telah menjelajah gunung tertua di New Guinea, Leju Cyclops, yang berarti dua Cyclops. Dan ini adalah asal-muasal nama pegunungan tersebut. Pegunungan Cyclops adalah kawasan keanekaragaman hayati utama. Artinya, kawasan ini sangat penting bagi kelangsungan keanekaragaman hayati dan kesehatan bumi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pegunungan ini dianggap istimewa oleh komunitas ilmiah. Pada tahun 1930-an, Ibu Evelyn Chessman pernah tinggal cukup lama di area pegunungan untuk mempelajari spesies serangga. Masyarakat Yongsu Sapari telah tinggal di wilayah tersebut selama 18 generasi dan menganggap tanah tersebut sebagai tanah sakral.
Mereka percaya bahwa pegunungan Cyclops dijaga oleh roh perempuan yang berwujud seperti kangguru pohon. Kepercayaan yang dibangun antara para peneliti dan komunitas Yongsu Safari adalah pondasi kesuksesan ekspedisi. Mereka saling berbagi pengetahuan untuk mengarungi pegunungan yang berbahaya ini. Bahkan, Pak James menegaskan, pengetahuan mereka memungkinkan tim kami berhasil melakukan penelitian di wilayah yang belum pernah terjamah oleh kaki manusia ini. Kondisi yang sangat menantang dan terkadang mengancam jiwa menjadi tema utama ekspedisi ini. Dalam salah satu perjalanan menuju sistem gua, gempa bumi yang cukup kuat memaksa tim untuk mengungsi. Pak Davranoglu menderita patah lengan, beberapa anggota terjangkit malaria, dan satu anggota kemasukan lintah di matanya selama 1,5 hari, sehingga harus diungsikan ke rumah sakit. Sepanjang ekspedisi, para anggota diserang oleh gigitan nyamuk dan caplak. Mereka juga harus terus-menerus waspada terhadap ular dan laba-laba berbisa. Membuat perjalanan melalui hutan ini menjadi proses yang lambat dan melelahkan. Dan terkadang, tim harus mengambil jalan pintas yang belum pernah dilalui oleh manusia sebelumnya. Tapi meskipun beberapa orang menggambarkan pegunungan Cyclops sebagai neraka hijau, Pak James memiliki pandangan lain. Menurut beliau, pegunungan Cyclops adalah pegunungan yang ajaib, mempesona sekaligus berbahaya, seperti masuk ke dalam cerita karangan Tolkien. Beliau menambahkan, dalam keadaan seperti ini, persahabatan antara anggota ekspedisi akan terjalin dengan sangat baik. Semua orang membantu menjaga semangat. Saat beristirahat menjelang gelap, kami bertukar cerita di sekitar api unggun, sambil dikelilingi oleh suara burung hantu dan bunyi katak. Untuk mendapatkan peluang terbaik dalam menemukan penghuni pegunungan yang tersembunyi, tim mengerahkan lebih dari 80 trap camera atau kamera jejak. Mereka mendaki lebih dari 11.000 meter, yang secara teknis lebih tinggi dari ketinggian pegunungan Everest. Selama ekspedisi, tim telah mengumpulkan ribuan spesimen invertebrata, beberapa spesies burung, dan hampir 100 katak dan reptil. Dari spesimen-spesimen tersebut, mereka telah menemukan 2 spesies katak yang baru, dan lusinan spesies serangga baru, bahkan mungkin genus serangga yang baru. Kejutan terbesar adalah penemuan genus baru dari kerabat udang yang hidup di darat. Mereka juga telah menemukan serangkaian sistem gua dan mengumpulkan 75 kg batu untuk menginformasikan rekonstruksi paleogeologi pegunungan Cyclops. Namun, setelah hampir 4 minggu di dalam hutan, ketika menelusuri memory card terakhir, tim terkejut. Mereka seakan mendapat jackpot. Dalam memory card terakhir yang diambil pada hari terakhir ekspedisi, kamera menangkap gambar mamalia yang terakhir terlihat pada tahun 60-an, seekor Echidna attenborough. File kemudian dikirimkan ke Profesor Christopher Helgen, ahli mamalia dan kepala ilmuwan serta Direktur Australian Museum Research Institute atau AMRI. Dan beliau mengkonfirmasi spesies tersebut adalah sah. Itu adalah Zaglossus attenboroughi, yang juga dikenal sebagai Attenborough's Long-beaked Echidna atau Echidna berparuh panjang Attenborough, yang dalam bahasa lokal disebut payangko. Echidna adalah salah satu mamalia yang sulit diamati, karena mereka biasanya aktif di malam hari, berukuran relatif kecil, dan diperkirakan menghabiskan waktu hingga berhari-hari di bawah tanah, bertahan hidup dengan memakan cacing, larva serangga, rayap, dan semut. Echidna attenborough diketahui hidup di hutan tropis di lereng terjal pegunungan Cyclops di Papua bagian utara. Spesies ini diketahui hanya dari satu spesimen yang berhasil dikumpulkan oleh seorang ahli botani Belanda, Peter van Rooyen, pada tahun 1961. Sesungguhnya, banyak penampakan spesies ini yang dilaporkan oleh warga setempat. Mereka menyebut makhluk yang mirip landak dan berhidung panjang ini sebagai payangko. Warga lokal sering melaporkan penampakan binatang berduri dengan hidung menusuk dan kerap menemukan lubang melengkung di bawah tanah. Namun para ilmuwan belum mendapatkan bukti konkret dari spesies yang dilaporkan tersebut, sehingga beberapa orang percaya bahwa spesies tersebut mungkin telah punah. Sementara banyak yang menduga kalau mereka hanyalah spesies yang berbeda dari Echidna berparuh panjang lainnya. Meskipun demikian, beberapa peneliti tetap yakin bahwa payangko masih ada di luar sana. Dan dalam ekspedisi Cyclops, laporan-laporan tentang lokasi penampakan payangko dari masyarakat setempat turut diselidiki. Tapi mereka tidak terlalu berharap kalau ketemu syukur.
Kalau tidak ketemu ya nggak apa-apa. Toh mereka sudah banyak mendapatkan spesimen yang harus dideskripsikan. Jadi mereka akan fokus dengan apa yang ada di hadapan mereka dan menaruh harapan penemuan Payangko pada ekspedisi berikutnya. Tapi begitulah hidup. Sesuatu yang baik yang tidak diharapkan akan menjadi sebuah kejutan yang sangat berharga. Di hari terakhir, di dalam memori terakhir dari 80 kamera jejak, tim ekspedisi Cyclops berhasil menemukan Echidna Attenborough yang masih hidup, menjelajah hutan belantara dengan riang gembira. Ini merupakan sebuah kontribusi signifikan terhadap keanekaragaman hayati dan penelitian geologi. Lebih dari 60 tahun setelah terakhir kali dideskripsikan, mamalia bertelur yang ikonik ini berhasil ditemukan kembali di salah satu wilayah yang paling asing di dunia. Attenborough's Long-beaked Echidna atau Echidna berparuh panjang Attenborough yang dinamai menurut nama seorang naturalis terkenal, Sir David Attenborough, untuk pertama kalinya tertangkap dalam foto dan rekaman video dari kamera jejak jarak jauh yang dipasang di pegunungan Cyclops, Provinsi Papua, Indonesia. Pak James menggambarkan Echidna seperti mamalia yang berukuran sedikit lebih kecil dari kucing rumahan, memiliki duri landak, moncong terenggiling, dan kaki mole. Sebagian besar rincian tentang sejarah hidup mamalia yang terancam punah ini masih menjadi misteri. Menurut Pak Christopher Helgen, ahli mamalia dan direktur AMRI, selama bertahun-tahun, Echidna ini dikhawatirkan punah. Satu-satunya catatan ilmiah sebelumnya tentang spesies ini adalah spesimen yang dikumpulkan pada tahun 1961. Jadi, sangat melegakan bahwa spesies ini ternyata masih lestari di pegunungan Cyclops. Bagi saya, Echidna adalah salah satu makhluk paling istimewa di bumi. Echidna Attenborough adalah monotremata, kelompok mamalia bertelur yang terpisah dari mamalia lainnya sekitar 200 juta tahun yang lalu. Spesies Echidna ini begitu istimewa karena merupakan satu dari hanya 5 spesies monotremata yang tersisa. Mereka adalah satu-satunya penjaga cabang pohon kehidupan yang luar biasa ini. Dan Echidna Attenborough belum pernah tercatat dimanapun di luar pegunungan Cyclops. Mereka diklasifikasikan sebagai sangat terancam punah dalam daftar merah IUCN. Echidna sendiri memiliki makna budaya bagi masyarakat Yongsu Sapari yang telah tinggal di lereng utara pegunungan Cyclops selama 18 generasi. Menurut cerita warga lokal, ketika terjadi konflik dalam masyarakat, alih-alih berkelahi, mereka memiliki tradisi yang unik, di mana salah satu pihak yang berkonflik akan naik ke pegunungan Cyclops untuk mencari Echidna. Sementara pihak lainnya akan pergi ke laut untuk mencari ikan marlin. Kedua makhluk tersebut sangat sulit ditemukan, sehingga memerlukan waktu puluhan tahun atau satu generasi untuk menemukannya. Namun, ketika berhasil ditemukan, kedua binatang tersebut melambangkan berakhirnya konflik dan kembalinya hubungan harmonis di desa mereka. Ada 5 spesies hidup dalam kelompok mamalia bertelur yang dikenal sebagai monotremata. 3 spesies merupakan Echidna berparuh panjang dan endemik di Pulau Nuginia, sedangkan 1 spesies lainnya adalah Echidna berparuh pendek yang banyak ditemukan di Australia, dengan populasi kecil juga terdapat di Nuginia. Platypus yang pernah kita bahas merupakan anggota terakhir kelompok mamalia yang mampu bertelur ini. Echidna dapat tumbuh hingga sepanjang sekitar 35 hingga 75 cm. Dengan tubuh yang ditutupi duri tajam yang terbuat dari rambut yang dimodifikasi. Mereka tidak agresif, tetapi ketika terancam, mereka akan meringkuk seperti bola, mengekspos duri untuk melindungi diri, mirip seperti landak. Dan meskipun mereka tidak berbisa seperti sepupu mereka Platypus, sebaiknya jangan gegabah menyentuh mereka. Echidna biasanya akan berkeliaran pada malam hari, memeriksa tanah dengan paruhnya untuk mencari semut dan rayap. Dan seperti Platypus, paruh mereka dilapisi elektroreseptor yang dapat mendeteksi sinyal listrik yang dihasilkan dari otot mangsanya di dalam tanah. Ketika sinyal dirasakan, Echidna akan menggali menggunakan cakarnya yang kuat dan segera menjulurkan lidahnya yang panjang dan lengket. By the way, nama latin Echidna berparuh pendek adalah Tachyglossus, yang berarti lidah cepat. Meskipun soliter, beberapa spesies akan ikut serta dalam ritual kawin kelompok setahun sekali antara bulan Juni dan September. Sekelompok Echidna yang terdiri dari sekitar 10 pejantan akan berbaris dari ujung ke ujung dan mengikuti betina sampai dia siap kawin. Ketika betina siap dan bersedia, pejantan akan menggali parit dan mendorong pejantan lain ke dalamnya.
satu pejantan yang tersisa akan mengawini betina. Aneh? Mungkin, tapi keanehan tidak berhenti sampai di situ. Ekidna jantan memiliki penis berkepala 4. Mereka menggunakan 2 kepala sekaligus untuk menginseminasi saluran reproduksi betina yang bercabang 2. Betina mungkin akan kawin lagi dengan pejantan lain setiap musim kawin. Dan ini mungkin menjadi alasan kenapa pejantan tidak menetap dengan betina setelah musim kawin untuk membantu merawat keturunannya. Sekitar 22 hari setelah kawin, ekidna betina akan meletakkan sebutir telur ke dalam kantong di perutnya. Telur ini akan menetas 10 hari kemudian, menjadi ekidna kecil yang buta, tanpa bulu, dan tulang yang belum berkembang. Bayi ekidna ini disebut pagel. Itu pegel. Kemudian, karena tidak memiliki puting, ekidna betina akan menyusui bayinya melalui kelenjar susu atau milk patch di dalam kantungnya. Susu yang menggenang tersebut akan dijilati oleh bayi ekidna alias pagel. Sekitar 7 minggu kemudian, sang induk akan menggali lubang dan memindahkan pagel dari kantongnya ke lubang di dalam tanah, membiarkannya tersembunyi. Sang induk akan kembali setiap beberapa hari untuk menyusui atau untuk memberinya makan. Betina akan melanjutkan perilaku ini selama 7 bulan, hingga akhirnya ekidna muda siap untuk memulai hidupnya sendiri. Dengan suhu tubuh yang berkisar 32 derajat Celcius, ekidna adalah salah satu pemilik suhu tubuh yang paling rendah di antara semua mamalia. Dan karena mereka tidak memiliki kelenjar keringat, mereka tidak dapat hidup di wilayah yang bersuhu tinggi. Selama musim dingin, ekidna biasanya berhibernasi di dalam lubang, dan pejantan kadang suka bandel. Mereka kerap menyelinap keluar lebih awal untuk mengawini betina yang masih berhibernasi. Selain metabolismenya yang sangat lambat, suhu tubuh yang rendah ini memungkinkan ekidna berumur panjang. Mereka dapat hidup mencapai usia 45 tahun di alam liar dan 50 tahun di penangkaran. Jauh lebih lama dibandingkan kebanyakan mamalia yang seukuran. Meskipun populasi spesies ekidna berparuh pendek terbilang stabil di Australia, ketiga spesies ekidna berparuh panjang di New Guinea diambang kepunahan karena hilangnya habitat dan perburuan yang berlebihan, dengan satu spesies digolongkan rentan dan 2 lainnya berstatus sangat terancam punah. Bersamaan dengan penemuan kembali ekidna Attenborough, ekspedisi kemitraan ini menghasilkan penemuan luar biasa lainnya, termasuk burung pemakan madu Meyer, seekor burung yang hilang dari catatan sains sejak tahun 2008. Burung yang dinamai menurut nama ahli biologi evolusi terkenal, Ernst Mayr. Spesies serangga baru ini tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka hidup di dalam sistem gua yang sebelumnya tidak diketahui. Kemudian, ada penemuan genus amphipod atau udang penghuni pohon yang benar-benar baru. Dr. Leonidas Romanos Davranoglu, yang merupakan ahli entomologi utama untuk ekspedisi ini, mengatakan, "Kami cukup terkejut menemukan udang ini di jantung hutan, karena ini merupakan perubahan yang luar biasa dari habitat khas mereka yang biasanya ditemukan di sekitar pantai. Kami percaya bahwa tingginya tingkat curah hujan di pegunungan Cyclops berarti ada kelembaban yang cukup tinggi yang menyebabkan makhluk-makhluk ini dapat hidup sepenuhnya di darat." Udang darat, atau yang lebih dikenal sebagai sand flea atau kutu pasir, adalah salah satu dari 60 krustasea darat dari famili Thalitridae, ordo Amphipoda. Mereka terkenal karena kemampuan melompatnya, sehingga memiliki nama lain sandhopper atau beach jumper. Spesies Eropa yang panjangnya sekitar 1,5 cm hidup di pantai berpasir di dekat batas garis pantai. Mereka mengubur diri di pasir pada siang hari dan akan muncul pada malam hari untuk mencari makan. Seperti Thalitridae lainnya, mereka bertahan hidup dengan memakan sisa-sisa organik. Tim juga mengungkapkan harta karun berupa spesies bawah tanah, termasuk laba-laba buta, harvestman buta, kalajengking cambuk. Semuanya merupakan spesies baru dalam sains. Mereka ditemukan di dalam sistem gua yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Spesies-spesies menakjubkan ini ditemukan di salah satu puncak suci bagi masyarakat Yongsu Sapari, di mana tim telah diberikan izin khusus untuk melakukan penelitian. Pak James bercerita, jarang ada orang yang menginjakan kaki di sini. Dan sistem gua yang unik ini pun ditemukan secara kebetulan ketika salah satu anggota tim terjatuh di mulut gua yang tertutup lumut. Penemuan ini diiringi berbagai macam kesulitan yang ditimbulkan oleh medan yang sangat tidak ramah, termasuk binatang berbisa, lintah penghisap darah, malaria,
gempa bumi, dan panas yang melelahkan. Ekspedisi ini juga melakukan penilaian komprehensif pertama terhadap kehidupan invertebrata, reptil, amfibi, dan mamalia di pegunungan Cyclops. Dengan dukungan pemandu lokal, para ilmuwan mampu membuat laboratorium darurat di jantung hutan, dengan bangku dan meja yang terbuat dari dahan pohon dan tumbuhan merambat. A hedgehog-like creature that was believed to be extinct has been captured on film for the first time. Named after Sir David Attenborough, the ancient mammal is thought to have first emerged 200 million years ago and has now been rediscovered in Indonesia. Our environment correspondent Jonah Fisher has more. Penemuan kembali spesies Echidna yang dulu dikira punah hanyalah api kecil yang akan membakar semangat untuk ekspedisi berikutnya. Echidna berparuh panjang Attenborough adalah mamalia andalan pegunungan Cyclops dan merupakan simbol keanekaragaman hayati yang luar biasa. Tim ekspedisi berharap penemuan kembali ini akan membantu menarik perhatian terhadap kebutuhan konservasi pegunungan Cyclops dan wilayah Papua Indonesia secara umum. Tim juga berkomitmen untuk mendukung pemantauan jangka panjang terhadap spesies langka ini. Kunci keberhasilan ada di tangan LSM Yapenda, yang memiliki misi melindungi lingkungan alam di Papua melalui pemberdayaan masyarakat adat Papua. Sebagai bagian dari tim ekspedisi, anggota Yapenda berjasa membantu melatih 6 mahasiswa Uncen dalam survei keanekaragaman hayati dan membantu memetakan lokasi kamera jejak selama berlangsungnya ekspedisi. Pak Davranoglu menambahkan, hutan hujan tropis merupakan salah satu ekosistem terestrial yang paling penting dan paling terancam. Adalah tugas kami untuk mendukung rekan-rekan kami di garis depan melalui pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan peralatan. Tim memperkirakan bahwa beberapa bulan mendatang akan diumumkan lebih banyak spesies baru yang akan diberi nama menurut nama dari para anggota tim ekspedisi Cyclops. Selain spesimen binatang, tim juga mengumpulkan lebih dari 75 kg sampel bebatuan untuk analisis geologi yang dipimpin oleh kepala ahli geologi dalam ekspedisi, Max Webb, dari Royal Holloway, University of London. Hal ini dapat membantu menjawab banyak pertanyaan tentang bagaimana dan kapan pegunungan Cyclops pertama kali terbentuk. Sebelumnya, pegunungan Cyclops diyakini terbentuk ketika busur pulau di Samudra Pasifik bertabrakan dengan daratan Papua sekitar 10 juta tahun yang lalu. Dikombinasikan dengan temuan biologis, pekerjaan geologi ini akan membantu tim memahami bagaimana keanekaragaman hayati yang luar biasa ini terbentuk. Pegunungan Cyclops adalah Eternal Legacy, sebuah warisan abadi pembentuk keanekaragaman hayati yang harus dijaga sepenuh hati. Terima kasih atas kolaborasi dari para peneliti dan tim ekspedisi yang telah mengungkap rahasia yang terkandung di dalam pegunungan yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Carmilla Joe USA, Nano, Bang Manca Kapan Butuh Duit, Krishna Ai, Hala Madrid Hasta la Muerte, Frans Saja, Kunto Cantik Dorbi Imut, Roejes Pacarku, Semangat UTBK-nya Kisan, Roy Koko Oko Koko, Maajo Birin Urang Piaman, Depina Bobon, Earn, ini THR buat beli Tamiya Bang, Jangan Beli Big Spider Yak, WKWKW, HMK, Dewi Ana Pengen CB, Avisena Maaf Lahir Batin, Arnold Schwardiningrat, Akmal 28 Channel, Cio Anak Mauni, Buyuang Nedi, Ikam Somtam, I Can Be Yumi, Ungku Ripal Unyui, Abdil, Suara Abang Ngajak Nikah, Bahas Kili-Kili Buaya Bang, Iota, Toko Delenggiu Karanggupito, Wetri, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Baramajunun, Raditya Eka Prayoga Permana, Seniman Gadget, Une Sekar Posting, dan Moods. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.